Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Immanuel Nokas, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri Usap Gimnasi, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 dengan tema budaya positif. Berikut ini akan saya paparkan peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Seorang guru selalu diharapkan untuk dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, seorang guru dituntut untuk dapat menerapkan inti-inti konsep budaya positif yang antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, membuat keyakinan kelas, dan menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif. Penerapan disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercayainya. Hal ini dapat membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, dan penghargaan. Motivasi perilaku. Ada 3 motivasi perilaku yang menjadi dorongan murid dalam menumbuhkan budaya positif, antara lain motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, motivasi untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Setelah memahami 3 motivasi perilaku manusia, guru dapat menentukan motivasi mana yang ada dan tumbuh dalam diri seorang murid. Jika motivasi yang tumbuh adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut masih bersifat motivasi eksternal. Sehingga seorang guru dituntut untuk dapat menumbuhkan motivasi internal, yaitu motivasi yang ada dalam diri seorang murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hal ini dapat dilakukan untuk menghindari pemberian hukuman atau pemberian penghargaan secara berlebihan. Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang harus dipahami oleh seorang guru, yaitu antara lain posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Seorang guru diharapkan untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer, yaitu guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid untuk dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini mengharuskan seorang guru untuk dapat memahami dan melaksanakan segitiga restitusi untuk dapat menciptakan identitas positif atau berhasil pada diri murid. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipahami sebagai suatu metode untuk dapat menimbulkan dan menumbuhkan kembali budaya disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Dalam keyakinan kelas, terdapat pernyataan-pernyataan universal yang dapat diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Guru memiliki peran yang penting dalam terwujudnya keyakinan kelas yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara guru dan juga murid. Penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi lingkungan sekolah. Guru sebaiknya memposisikan diri sebagai posisi control manager dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Hal ini dapat bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi. Pembelajaran modul budaya positif pada modul 1.4 memiliki koneksi terhadap materi-materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Koneksi antara budaya positif dan filosofi pendidikan guru penggerak dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka tujuan pendidikan yang didasarkan oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat tercapai dengan baik. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara antara lain seperti pendidikan yang berpusat pada murid, bersifat menuntun tumbuh kembang kekuatan kodrat yang dimiliki oleh murid. Budaya positif memiliki koneksi yang serupa dengan nilai dan peran guru penggerak yang dapat kita lihat pada nilai-nilai guru penggerak terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Kolaboratif
untuk mewujudkan dan menjalankan keyakinan kelas sekolah yang telah disepakati bersama. Budaya positif juga memiliki koneksi dengan visi guru penggerak, yaitu perubahan paradigma yang sesuai dengan visi guru penggerak dapat menghasilkan terciptanya budaya positif sehingga sekolah dapat menjadi aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Dalam merumuskan visi guru penggerak, seorang guru harus melakukan sebuah prakarsa perubahan yang dilakukan dengan pendekatan diri apresiasi dan metode bagja. Dalam pembelajaran pada modul ini, saya sudah dapat memahami beberapa topik inti dari budaya positif, antara lain disiplin positif, teori kantor, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, penerapan segitiga restitusi, dan pembuatan keyakinan kelas. Diharapkan konsep budaya positif dapat diimplementasikan dalam keseharian di lingkungan sekolah. Hal menarik dan di luar dugaan saya adalah pada saat saya mempelajari tentang posisi kontrol seorang guru, setelah melakukan refleksi saya mendapati kenyataan bahwa posisi yang paling sering saya lakukan adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah, yang ternyata dapat mengakibatkan konsekuensi negatif seperti murid akan merasa buruk pada dirinya sendiri, merasa rendah diri, dan lain-lain sebagainya. Perubahan yang terjadi adalah perubahan terhadap paradigma dan memposisikan diri sebagai seorang guru yang lebih baik. Pada saat mempelajari tentang posisi kontrol seorang guru dan melakukan refleksi, saya mendapati bahwa ternyata posisi yang paling sering saya lakukan adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya menyadari hal ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap tumbuh kembang murid, sehingga saya perlu mendalam posisi kontrol sebagai manajer untuk dapat melakukan perubahan paradigma dalam menciptakan budaya positif. Saya menangani murid yang sedang bertikai akibat salah satu murid menyebarkan gosip atau bullying terhadap murid yang lainnya, sehingga hal ini dilaporkan oleh kakak dari korban kepada saya. Saya mencoba menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam upaya penyelesaian masalah ini. Langkah-langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perasaan saya ada lebih bersemangat dalam menangani permasalahan di sekolah. Ternyata dengan menerapkan langkah-langkah restitusi, masalah lebih gampang diatasi dan murid merasa didengar dan didukung untuk menemukan solusinya sendiri. Hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi dalam diri murid untuk dapat memahami dirinya dan apa yang dilakukannya. Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah memperdalam posisi kontrol manajer untuk membutuhkan waktu untuk diterapkan dengan lebih baik lagi. Posisi kontrol saya sebelum mempelajari modul 1.4 dengan tema budaya positif ini yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya setelah penerapan hukuman yaitu saya sering diliputi rasa bersalah, rasa takut, serta rasa iba atau kasihan bahwa apa yang saya lakukan akan mendapat buruk pada murid, baik fisiknya maupun pada psikisnya. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai mencoba posisi manajer dengan menerapkan langkah-langkah restitusi dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya adalah merasa tenang dan lebih bebas dalam melakukan komunikasi dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan salah satu langkah dari segitiga restitusi, yaitu melakukan validasi tindakan salah. Hal ini saya lakukan untuk memastikan tindakan yang dilakukan murid tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai keyakinan dan mencari akar penyebab dari masalah yang dilakukannya. Dalam upaya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, maka perlu adanya kolaborasi yang kuat antara guru, murid, dan orang tua, sehingga budaya positif tidak hanya ditumbuh kembangkan di lingkungan sekolah, tapi juga dapat terus dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal murid. Hal ini dapat menjadi kebiasaan yang baik untuk menumbuhkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.